Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya teruskan lagi kuliah kita kewarganegaraan. Anda sudah ikut UTS, mengelaborasi pemikiran Anda tentang apa yang Anda dapat di bab 1 sampai bab 5. Sekarang saya teruskan materi setelah UTS, yaitu sekarang menginjak ke bab 6. Di bab 6 kita akan bicara mengenai Indonesia yang multikultural. Oke, silakan disimak dengan baik, lalu silakan Anda sambil mengikuti video ini, Anda bisa buat catatan atau membaca di buku Anda. Oke, saya masuk ya ke dalam materi kuliahnya. Sudah sekalian, harus kita katakan bahwa Indonesia itu mempunyai atau memiliki keragaman yang luar biasa. Di sana ada aneka ragam kelompok sosial, ada aneka ragam etnis, ada aneka ragam budaya, agama, aspirasi politik, ada berbagai ragam pemikiran dan seterusnya. Jadi kalau mau disederhanakan, kita ini adalah masyarakat yang multikultural. Multi itu banyak, kultural dari kata culture yaitu budaya. Jadi kita ini negara yang memiliki keragaman budaya yang begitu aneka ragam. Saudara sekalian, pada masa Orde Baru, Anda harus tahu ya, Orde Baru itu berarti setelah Orde Lama. Orde Lama itu era Soekarno, Orde Baru itu era Soeharto. Setelah itu Orde Reformasi sampai hari ini ya. Saya kembali ke tadi. Masa Orde Baru, kesadaran akan multikulturalisme itu kemudian dipendam atas nama persatuan dan kesatuan. Jadi kita menghayati keberagaman itu tekanannya kepada persatuannya. Jadi bukan lagi multikulturalisme tapi monokulturalisme. Jadi kita ini mau diseragamkan. Maka jangan heran pada zaman Soeharto semuanya serba seragam. Apakah dengan demikian konsep multikulturalisme ini kemudian Pak, kalau begitu kita ini beragam, kita ini kemudian berbeda-beda, apakah itu namanya pluralisme? Di titik ini saya terangkan bahwa konsep multikulturalisme memang ciri khasnya adalah masyarakat plural atau jamak atau beragam, tetapi sebenarnya tidak bisa disederhanakan begitu saja kalau multikultural itu sama dengan pluralisme, berbeda sama sekali. Kenapa? Karena dalam multikulturalisme bahwa kita beragam iya, tetapi penjelasan multikulturalisme mengatakan bahwa yang beragam tadi harus sederajat. Itulah juga yang dikatakan oleh Profesor Marsudi Supharlan dalam esainya. Dia mengatakan bahwa multikulturalisme itu menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Jadi bukan hanya beragam saja, tapi sederajat. Artinya bahwa kita itu ada suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, Riau, Flores, oke beragam. Tapi kalau tidak memiliki kesamaan bahwa kita ini sederajat, Anda masih memandang suku Anda lebih hebat daripada suku lain, Anda masih menganggap agama Anda lebih hebat daripada agama lain, itu sebenarnya bukan multikulturalisme. Ngerti ya? Jadi apa itu multikultural? Beragam dan sederajat. Oke. Saudara sekalian, penghayatan multikulturalisme di Indonesia ini memang mengalami perkembangan, juga mengalami pasang surut. Bagaimana ini dihayati? Berbagai tokoh sudah menyumbangkan pemikirannya untuk mendaratkan konsep multikulturalisme ini di tengah bangsa Indonesia. Misalnya orang yang namanya Nurcholish Madjid. Cak Nur, kalau Anda mengerti, Nurcholish Madjid dipanggil Cak Nur ya, ini tokoh Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Saya mengagumi Cak Nur ini lewat
aneka tulisannya waktu itu ketika saya masih mahasiswa. Saya membaca buku-bukunya Cak Nur, luar biasa, sangat menginspirasi. Dan saya tersumbang oleh banyak pemikiran Cak Nur. Salah satu konsep Cak Nur mengenai multikulturalisme supaya ini bisa didaratkan di Indonesia, dia memperkenalkan namanya konsep Madani. Konsep Madani ini diambil dari konsep negara kota Madinah. Anda tahu ya, di Arab sana ada kota Madinah. Di situ waktu itu Nabi Muhammad itu membentuk suatu peradaban baru. Sebelumnya kan jahiliyah, perang, kacau balau. Kemudian Nabi Muhammad membentuk masyarakat baru pada tahun 622 di Madinah itu ya. Lalu kemudian di sana ada semacam piagam bersama, kesepakatan bersama yang mengatur ini itu. Semua harus taat pada piagam itu. Maka oleh Cak Nur yang namanya masyarakat Madinah waktu itu kemudian merupakan reformasi atas masyarakat jahiliyah. Kekacauan luar biasa kemudian diperbaiki oleh Nabi Muhammad di kota namanya Madinah itu. Jadi sebelum ada konsep kota Madinah, semuanya chaos, semuanya berperang, tidak punya peradaban. Lalu dengan konsep kota Madani ini semua diatur. Kita hidup beradab berdasarkan aturan. Ada hukum yang kemudian harus ditaati. Saudara sekalian, istilah Madani ini mulai booming, mulai populer ketika ada orang Malaysia namanya Dato' Anwar Ibrahim. Sekarang masih hidup orang ini dan punya pengaruh besar sekarang di Malaysia dengan partai oposisinya yang juga menggoyang Mahathir Muhammad sekarang yang berkuasa di Malaysia. Dato' Anwar Ibrahim waktu beliau diundang di Indonesia ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia, dia memperkenalkan terminologi Madani ini. Dalam satu simposium di Festival Istiqlal di Jakarta, dia mengatakan ada hal yang menarik dalam menghayati keberagaman supaya kita bisa terapkan, yaitu konsep Madani yang diambil dari Madinah. Nah, Dato' Anwar Ibrahim mengatakan konsep Madani ini merupakan konsep Islami dari yang namanya civil society khas Barat. Sebentar, simpan dulu sementara saya terangkan ya. Jadi Anwar Ibrahim mengimpor konsep Madani dari Arab ini, refleksi dari konsep Madinah tadi, dan kemudian ternyata oleh Anwar Ibrahim ini mau disamakan dengan konsep civil society yang khas Barat milik Adam Ferguson. Nanti akan saya terangkan beda dan samanya di mana antara konsep Madani dan konsep civil society. Civil society adalah masyarakat sipil, ini konsep Barat, konsep Eropa mengenai bahwa hak sipil harus dihargai. Nah, konsep hal-hal semacam dulu kan demokrasi mulai baru kan, mulai dihayati di berbagai tempat. Malaysia pun masih gagap soal demokrasi. Mereka mencari-cari mana yang tepat untuk negara-negara masing-masing, terutama ASEAN. Dan Anwar Ibrahim mempromosikan konsep Madani ini dan juga dibawalah ke Indonesia konsep Madani ini. Oke, saya kembali ke Cak Nur. Artinya bahwa waktu itu Cak Nur memang tidak mengatakan konsep Madani, tapi memang mengacunya ke konsep Madinah. Dan kemudian diartikulasikan term Madani itu oleh Anwar Ibrahim. Saudara sekalian, sama yang kemudian Anda dipromosikan, yaitu adalah pluralisme. Bahwa kita ini beragam. Jadi ini harus dihargai dalam konsep demokrasi saat ini, yaitu bahwa negara demokrasi harus menghargai keberagaman, tidak bisa disetir di bawah kendali kekuasaan otoriter khas Orde Baru, khas Soeharto.
yang dulu pernah berjaya itu. Maka pertanyaannya, apakah ya dalam konsep Indonesia Madani ini bisa kita ambil atau bagaimana? Saudara sekalian, akan saya terangkan setelah ini bagaimana problematika antara pemahaman Madani ini dengan Indonesia. Saudara sekalian, ternyata kalau mau dicari lebih lanjut mengenai konsep Madani ini, memang banyak literatur, terutama literatur yang dewasa ini ya, ini kerap menyamakan saja yang namanya konsep Madani dengan civil society. Tadi saya katakan kas barat yang diimpor dari paham societas civilis itu di Roma atau koinonia politike di Yunani. Ini mau disamakan begitu saja. Pertanyaannya sama atau beda? Yang mau saya katakan langsung kepada perbedaannya saja ya. Perbedaannya saja. Istilah civil society dan masyarakat Madani ini sebenarnya memang berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Memang sangat berbeda. Yang satu adalah konsep Madani ini Islam Arab, sedangkan yang civil society ini Barat non-Islam. Dan kemudian pasti pemaknaannya sangat lain sekali. Saya masuk ke konsep civil society. Adam Ferguson itu kemudian memperkenalkan konsep ini yang kemudian dikembangkan oleh Rousseau, Hegel, dan seterusnya. Konsep civil society di Eropa ini muncul pada abad pencerahan dalam konteks bahwa masyarakat itu mulai protes terhadap kekuasaan agama yang begitu besar. Agama itu mengontrol hidup masyarakat sedemikian rupa, lalu orang tidak punya yang namanya kebebasan sipil, gitu loh. Jadi legitimasi agama sangat kental dalam hidup politik. Maka rakyat mulai protes karena sedikit-sedikit kemudian ditarik ke ranah agama. Lalu di titik ini konsep civil society itu sebenarnya adalah konsep yang mau memunculkan yang namanya sekularisme atau sekularisme ya. Mohon maaf. Jangan kemudian mendirikan alam negatif. Memang ada agama tertentu yang sangat membenci kata sekularisme. Di sini kita mau berpikir jernih, ilmiah mengenai konsep sekularisme. Apa itu sekularisme? Memisahkan mana urusan sipil atau negara dan mana urusan agama. Jadi dulu ini disatukan di Eropa dan masyarakat mulai protes. Maka harus ada pembedaan mana urusan negara dan mana urusan agama. Maka ini namanya sekularisme, dipisahkan, dijernihkan. Maka aslinya civil society itu bersifat sekularistik. Sedangkan yang namanya konsep Madani itu konsep agamis yang mau menggandengkan hidup masyarakat dengan agama. Lihat ini, kan jelas sama jelas perbedaannya. Yang satu mau misalnya dari agama, yang satu mau mengindukkan ke agama tertentu. Sudah sekalian, bahwa yang namanya konsep ini menyumbang pemikiran kepada kepada multikulturalisme Indonesia, iya. Tapi mana yang mau kita tuju? Kita mau menginduk kepada agama tertentu ataukah kita mau mendudukan agama pada tempatnya? Di mana urusan negara, ya urusan negara, urusan sipil. Sedangkan kaum agamawan, ya jangan masuk ke ranah agama. Jadi ini yang mau dijernihkan oleh konsep civil society. Maka sebenarnya menurut refleksi saya, konsep yang mau menyamakan multikulturalisme dengan konsep Madani, dengan konsep civil society, ini memang terjadi benturan di sini, tidak sama, tidak sebangun dan tidak sepadan. Indonesia menurut saya harus dibangun atas dasar civil society. Kenapa? Ya kita ini banyak agama. Satu. Yang kedua adalah kita mau hidup sederajat. Pertanyaannya kalau kita menginduk ke konsep agama tertentu, tentu tidak ada sederajatan. Di mana kerap dijumpai ada gium begini ya. Ada gium
bahwa mayoritas itu melindungi minoritas, sedangkan minoritas menghargai atau menghormati mayoritas. Pertanyaannya, apakah di konsep itu ada namanya kesederajatan? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang minor pasti selalu kalah. Dia dilindungi. Apa itu dilindungi? Berarti tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil, gitu loh. Maka sebenarnya menurut saya refleksi multikulturalisme Indonesia lebih baik atau lebih cocok digandingkan dengan konsep civil society. Oke, sampai di sini dulu karena saya mengalami keterbatasan durasi. Pertemuan berikutnya atau video berikutnya akan saya teruskan tema ini, lalu saya gandingkan dengan Pancasila. Begitu ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga mendapat ide untuk menelurkan gagasan yang baik dalam suatu tulisan atau paper. Terima kasih, tetap sehat, selamat pagi.